Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan saya Jilu Custen dalam bincang ataupun podcast yang selalu fokus pada sepak bola Indonesia dan perkembangan timnas senior. Yang tentu saja pada hari ini barusan tadi PSSI melalui Sekjen kemudian Ketua PSSI Erick Thohir menyampaikan beberapa hal yang tentu saja menjadi penghambat di saat kita memang butuh seorang pelatih head coach timnas Indonesia setelah kekalahan Indonesia atas Arab dan juga Irak dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Round 4 ya, dengan berbagai macam hal yang telah dilakukan netizen kita kepada pelatih ya, mantan pelatih kita, kemudian juga bahkan kepada pemain-pemain kita yang mungkin melakukan kesalahan dalam lapangan. Itu tentu saja menjadi hal yang akan kita sampaikan buat Anda semuanya. Namun sebelum kita lanjutkan, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung channel ini menuju 100.000 subscribers ya. Jangan lupa berikan saran dan komentar serta kritik di link bawah ini ya, di link kolom komentar, agar Anda juga selalu terhubung dengan konten-konten yang setiap hari kita tayangkan. Rekan-rekan semuanya, tadi malam saya sudah memposting rekaman dari Erick Thohir dan juga beberapa anggota federasi PSSI ya. Kayaknya mereka makan malam ya. Dan di sana ada rekaman suara, itu memang disengaja perbincangan-perbincangan yang terjadi. Dan hari ini hampir sama apa yang dikemukakan pada rekaman yang sudah saya posting tadi malam ya. Kita akan mengulas beberapa hal yang disampaikan Erick Thohir. Yang pertama tentang pelatih head coach timnas Indonesia. Mereka masih searching, tidak bisa langsung gedebak-gedebuk mencari pelatih ya, karena saya sudah bilang timnas Indonesia harus punya kontraknya itu harus jangka panjang. Target jangka pendek, target jangka panjang itu harus diberikan kepada seorang pelatih ya, karena satu, ekosistem sepak bola kita sudah lumayan bagus ya. Satu, Coach Nova di U17 yang kemungkinan akan naik ke U20 ya, karena target PSSI sebenarnya bukan di 2025 ini untuk U17 bisa masuk di Piala Dunia U17 bulan depan. Jadi perkembangan pemain-pemain muda kita yang U17 ini cukup bagus dan bagian dari Indonesia Emas yang saya rasa apa yang disampaikan Erick Thohir. Kemudian juga Coach Nova memang merupakan salah satu ya, bukan salah satu, memang satu-satunya pelatih lokal yang bisa berkembang ya, kemudian hingga membawa timnas U17 masuk ke Piala Dunia. Ini juga menjadi catatan buat federasi dan juga Erick Thohir ya. Setelah ini Coach Nova akan naik ke U20. Dan juga kami sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, follower saya semuanya, jangan pernah kita melakukan bullying ke Instagram pelatih kita, mantan pelatih kita, ataupun pemain-pemain kita yang kemarin itu memang gagal. Berikan aja di link kolom komentar di sini kalau Anda ingin mengkritik pelatih kita ataupun pemain-pemain kita. Jangan masuk ke Instagram pribadi pemain ataupun mantan pelatih timnas Indonesia. Itu yang pertama. Karena satu, ada yang mengancam ya, Patrick Kluivert, istrinya bahkan ya, kemudian anak pastor. Ini cukup lucu ya, netizen Indonesia. Apakah kita tidak bisa menahan diri dari tabiat yang ingin membuli para mantan pelatih timnas Indonesia ataupun pemain-pemain kita? Mungkin Maklok, Yakub Sayuri, kemudian juga Rizky Ridho. Jangan sampai. Ini adalah aset terutama pemain-pemain kita ya. Kalau pelatih mah ya
itu memang hubungannya, kalau pelatih itu hubungannya, kalau kita nanti mencari head coach itu akan kesusahan dengan apa yang telah terjadi dengan para pelatih yang mengakhiri kerjasama dengan PSSI, ya itu. Kalau pemain kita Rizky Ridho dan kawan-kawan, jangan pernah Yakob Sayuri, oke, mereka itu adalah manusia, bukan robot yang bisa sempurna melakukan pekerjaannya dalam lapangan, ya. Catat ya rekan-rekan semua, mereka ini bukan robot. Satu. Jadi pasti akan ada sebuah kesalahan yang dibuat oleh salah satu dari 11 pemain, bahkan mungkin lebih dari salah satu. Jadi jangan pernah kita membuli, tapi boleh Anda langsung kalau ingin mengkritik di sini aja, di link kolom komentar saya. Jadi biar juga saya akan merespon. Jadi kritik-kritik kita kepada PSSI, ya, kemudian kritik-kritik kita pada pelatih head coach, kemudian para pemain timnas, di sini aja, jangan masuk kepada Instagram di DM, jangan ya rekan-rekan semuanya, tolong hindari itu ya. Saya yakin para subscriber saya baik semuanya, saya yakin mudah-mudahan Anda tidak melakukannya ya, dengan apa yang sudah disampaikan Erick Thohir. Kemudian bagaimana bulan depan itu kan tanggal 10 ada FIFA Matchday di bulan November, dan di sana juga tanggal 3 itu ada pembukaan Piala Dunia U17 di Qatar. Untuk FIFA Matchday nampaknya ya, setelah tadi Erick Thohir mengatakan karena mereka masih searching pelatih-pelatih yang memang bisa dikontrak jangka panjang ya, ini nampaknya apakah memang ada game ya, pertandingan timnas Indonesia atau ditiadakan ya. Tadi belum jelas apa yang dinyatakan Erick Thohir. Kita yang nggak usah tanding aja, bukan begitu. Jadi masih ambigu kalau saya katakan pernyataan dari Erick Thohir, karena juga perbaikan peringkat FIFA kita juga butuh ya, hingga nanti pada bulan November, kemudian Desember tahun depan hingga Juni itu juga tadi disampaikan itu ada pertandingan yang bisa mengangkat ranking FIFA kita untuk bisa segera masuk ke 100 besar. Nah, berkaitan dengan bully-bully, tolong rekan-rekan semuanya, subscriber saya jangan lakukan itu ya. Boleh Anda mengkritik ya di link kolom komentar saya, jangan masuk ke DM para pemain-pemain kita, itu aset kita. Oke. Dan juga ada media-media yang memberitakan tentang AFC terbagi, Jepang dan Korea Selatan ingin membuat konfederasi baru ya, AFC Next AFC gitu ya. Ini juga saya tidak pernah menyatakan itu dalam konten-konten saya ya. Mungkin rekan-rekan bisa catat itu, saya tidak pernah menyatakan itu di konten-konten saya. Ataukah saya memastikan? Bukan, saya tidak pernah memastikan itu ada di konten saya tentang perpecahan yang ada di AFC, sehingga ketika media kita yang memberitakan itu dengan gencar setiap hari, tolong dijaga rekan-rekan semuanya. Pilihlah media yang bisa memberikan informasi yang Anda butuhkan tentang sepak bola Indonesia. Jadi itu saja ya, garis besar yang disampaikan Erick Thohir kepada masyarakat Indonesia. Tapi saya akan mengkritik PSSI, kenapa tidak melakukannya beberapa waktu yang lalu ya. Ya, kita sadar Erick Thohir saat ini kan, kemarin minggu yang lalu Sabtu Minggu itu kan punya mantu ya, gawe lakukanlah bicara itu dengan Sekjen atau Alexander Swiss, gak masalah. Ini terlalu terlambat, karena ya jujur aja, ketika saya nongkrong gitu ya, bro, pelatih timnas baru siapa bro? Itu pertanyaan dari masyarakat, bukan saya. Itu yang saya sampaikan berkali-kali di konten, itu adalah pertanyaan dari rekan-rekan ketika kita nongkrong. Bro, pelatih timnas siapa bro? Waduh, ini jawabnya susah karena memang PSSI belum membuka. Duga-dugaan ya wajar lah ya bos ya.
namanya kita mencurigai siapa-siapa yang akan melatih kan wajar ya, bukan salah juga karena PSSI terlalu terlambat. Kalau Erick Thohir tidak bisa melakukan konferensi pers, maka Sekjen bisa, Alexander Swiss bisa, kemudian Ratu Tisa juga bisa, ya, semuanya bisa untuk mewakili Erick Thohir gitu, ya. Yang lain harus pede, ya, punya confident untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah PSSI masih searching untuk mencari pelatih yang terbaik. Jadi yang masih mengharapkan STY is back, tolong hari ini kita move on dari STY karena jelas PSSI akan mencari figur yang baru. Baik itu STY, Patrick Kluivert, itu adalah masa lalu timnas Indonesia dan kita akan bergerak maju ke depan menuju masa depan yang gemilang bersama timnas Indonesia. Dari Jakarta, saya Jilu Custan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, ciao.